what, 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 I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Kita mau bahas apa kali ini? Kita mau bahas struktur pasar. Emang struktur pasar gimana? Lu tahu? Ya, analisis perilaku usaha lah. Emang struktur pasar ada berapa? Lah, lo nggak tahu? Struktur pasar ada dua, persaingan sempurna sama tidak sempurna. Ya udah, terus sekarang kita bahas yang mana? Sekarang kita fokus aja dulu bahas pasar persaingan sempurna. Terus, lu udah ada kandidat belum buat dianalisis? Ya ada lah, kan sebelumnya kita udah analisis konsumen dari pembelian jajanan pasar. Nah sekarang kita analisis produsen dalam penjualan jajanan pasar. Lo mau lihat videonya? Mana? Coba lihat. Nah ini nih videonya. Yang ini 3.000. Oh, berapa biasanya bawa kayak gini? 30, 50 gitu ya. Kalau misalnya ke bawah 30, 50 itu habis nggak biasanya? Kalau rainan habis. Kalau nggak rainan? Nggak ada gitu ya. Berarti kalau misalnya nggak ada rainan tuh bawa 30 paling 15 gitu ya. Kalau rainan bawa 30 habis 30. Tapi kadang ada lebih nggak, misalnya kurang gitu bakal bawa kalau rainan. Lebih dari 30 berarti ya. Sampai 40, 50 biasanya. Oh iya. Yuk ke bagian pembahasannya. Just for your information, secara ilmu ekonomi, pasar digolongkan dalam 4 bentuk atau organisasi yang disebut struktur pasar. Nah, struktur pasar ini itu ada 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Dalam analisis kali ini, kita membahas tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Sekarang, kita akan menganalisis perilaku produsen, yaitu produsen kue bolu kukus. Nah, di video sebelumnya, kan Maya udah ada wawancara tuh. Nah, ini dia nih hasilnya. Data harga, permintaan, dan penawaran jajanan bolu kukus dari Ibu Mangku yang bakal kita pakai buat hitung-hitungan. Yang pertama kali harus kita buat itu adalah menentukan titik potong keseimbangan pasar pakai rumus ini nih. Gini nih cara hitungnya. Dari rumus yang tadi, kita substitusi aja data-data yang udah kita cari nih. P1 dalam rumus ini tuh adalah P atau harga sebesar 3.000. Nah, P2-nya adalah harga sebesar 3.500. Nah, key yang kita pakai sekarang itu adalah key permintaan karena kita akan menghitung fungsi permintaan terlebih dahulu. Nah, tinggal masukin aja tuh angkanya ke rumusnya. Terus, operasikan secara matematika. Gampang banget kok, kalian pasti lebih jago dari aku. Ini nih, endingnya kita udah ketemu nilai Q D, yaitu P per 14 kurang 195. Dengan cara yang sama, kita buat fungsi penawarannya. Kalian pasti makin jago sekarang buat fungsi penawarannya. Tinggal diganti Q-nya pakai Q penawaran. Gampang banget. Nah, habis itu kita udah ketemu deh nilai QS-nya, yaitu P per 50 min 30. Sekarang kita buat titik keseimbangan pasarnya. Titik keseimbangan pasar itu ditentukan dengan rumus QD sama dengan QS. QD sama dengan P per 14 min 195. QS P per 50 min 30. Jadi, operasikan matematika, ketemu nilai P. Setelah ketemu nilai P, kita nyari nilai Q. Di kasus ini, aku pakai persamaan QS untuk nyari nilai Q. Jadi tinggal masukin aja nilai P ke rumus QS yang tadi, sehingga ketemu nilai Q-nya 35. Nah,
Titik keseimbangan pasar pada kasus ini adalah pada saat P sebesar 3.274 dan Q sebesar 35. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding dengan output pasar. Total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali dengan harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian, dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Oke, jadi kali ini kita akan membahas kurva biaya produsen sebelum kenaikan harga. Nah, perlu diketahui bahwa perusahaan atau produsen akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan atau max profit yang berbeda-beda. Nah, pembahasan kali ini kita akan menggunakan situasi jangka pendek. Analisis jangka pendek atau short run adalah sebuah anggapan bahwa setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Nah, suatu perusahaan atau produsen dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan maksimum. Equilibrium perusahaan dalam asumsi pasar persaingan sempurna secara grafis dapat ditunjukkan melalui pendekatan kurva MC dan MR. Maksimisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P, maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC. Dari perhitungan yang telah dilakukan oleh Indah sebelumnya, ditemukan titik equilibrium yaitu P sama dengan 3274 dan Q sama dengan 35. Oleh karena itu, dapat ditarik garis equilibrium D sama dengan P sama dengan MR sama dengan MC, yakni posisi di mana suatu perusahaan atau produsen dalam kondisi equilibrium yaitu mencapai keuntungan maksimum. Selanjutnya, gambar kurva MC yaitu kurva biaya marginal dan kurva ATC yaitu kurva average total cost atau biaya total rata-rata. Keuntungan maksimum jangka pendek terpenuhi ketika MC sama dengan MR atau pada titik di mana MC memotong garis MR atau P. Nah, selain itu, keuntungan maksimum jangka pendek akan tercapai jika harga P lebih besar dari ATC. Titik A merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih besar dari ATC. Kemudian, tarik garis sejajar dengan sumbu horizontal sehingga diperoleh garis BA. Hasilnya, dengan harga sebesar 3.274 dan kuantitas atau produk sebanyak 35 pieces bolu kukus akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area C, B, A, E. Jarak titik C ke titik B adalah sebesar 474, maka keuntungan maksimum uang diperoleh Ibu Mangku dalam keadaan ini adalah 474 dikali 35, sehingga diperoleh hasil sebesar Rp16.590. Kita bisa lihat Bu Mangku ini akan rugi atau enggak jika harganya naik, tapi kuantitasnya tetap dilihat dari kurva ATC-nya. Nah, dari gambar yang Purnama buat sebelumnya, kita buat kurva ATC yang baru. Saat harganya naik, tapi kuantitasnya tetap. Kerugian jangka pendek akan tercapai jika harga atau P lebih besar dari AVC atau Average Variable Cost. Dengan kata lain, produsen akan bersedia mengalami kerugian jangka pendek jika variable cost atau biaya variabel yang dikeluarkan produsen masih tertutupi oleh hasil penjualan. Pada kurva ini, P lebih rendah dari ATC, di mana P bersinggungan di titik terendah ATC yaitu titik F. Kemudian ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal dan mendapatkan garis BF. Hasilnya, C aksen, E aksen, FB merupakan kerugian minimum jangka pendek. Jarak C aksen ke B adalah 226, maka kerugian minimum yang diperoleh adalah 226 dikalikan dengan 35, mendapatkan hasil sebesar 7.910. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis, pada saat equilibrium, Ibu Mangku akan memperoleh keuntungan maksimum 16.590. Saat harga meningkat dan kuantitas produk tetap, maka Ibu Mangku akan memperoleh kerugian minimum 7.910. Saat kondisi keuntungan maksimum, keputusan produsen yang paling tepat tentunya melanjutkan usahanya dengan menjual produk di antara harga 2.800 sampai 3.274. Maka produsen akan memperoleh keuntungan. Pada kondisi P lebih besar dari ABC, produsen masih bisa melanjutkan usahanya. Meskipun produsen mengalami kerugian, tetapi kontribusi margin yang diperoleh adalah positif, dan hal ini bisa membantu mengurangi biaya tetap.